Bapak Ridwan Kamil diduga selingkuh dengan Aura Kasih. Wow, gila sih. Ini kalau benar pemberitaan mengenai yang dikabarkan atau diwartakan oleh netizen mengenai Pak RK tentang hubungannya dengan siapa namanya itu, Aura Kasih. Saya tidak bisa membayangkan betapa sakit hati Ibu Atalia. Kalau memang benar ya. Kenapa? Karena saya melihat Pak RK itu di hadapan publik pada saat menjadi gubernur atau bahkan menjadi wali kota Bandung, wali kota Bandung pada saat itu, kemesraan Pak RK dengan Ibu Atalia itu disaksikan oleh jutaan orang, teman-teman. Tetapi pada saat ada dugaan-dugaan atau pertanyaan-pertanyaan, ya, apakah Pak RK selingkuh dengan Ibu Atalia? Wah, ini tentu akan menjadi pemberitaan yang sangat-sangat mengecewakan bagi saya. Banyak masyarakat yang merasa kecewa dan merasa tersakiti. Ternyata mungkin, ini kalau benar, dulu Pak RK baik-baik dengan Ibu Atalia, romantisme dikabarkan, diwartakan, bahkan menjadi popularitas. Ya mungkin itu juga menjadi sebuah elektabilitas Pak RK naik. Ternyata sekarang masyarakat mendengar kabar bahwa bukan hanya perempuan yang ono saja punya masalah dengan Pak RK. Masalahnya entah benar entah tidaknya itu urusan lain, itu urusan teknis lah. Tapi isunya ada, rumornya ada. Ternyata ini ada perempuan yang terseret-seret walaupun masih sekadar dugaan atau dalam bentuk pertanyaan, teman-teman. Ya kita tunggu saja lah nanti. Dan digadang-gadang katanya kenapa Ibu Atalia itu kemudian menggugat cerai, ini dugaannya karena bukan si perempuan itu yang kemarin-kemarin, tetapi yang ini. Coba kita lihat respon beberapa dari netizen. Kita lihat beberapa respon dari netizen, teman-teman. Silakan. Geger, gimana teman dekat Aura Kasih itu membeberkan atau mengklarifikasi bahwa isu perselingkuhan dengan Ridwan Kamil itu tidak ada ya. Ini klarifikasinya karena apa? Ini batas kolom komentarnya itu udah 1 tahun lalu ya dinonaktifkan, jadi bukan hubungannya sama Ridwan Kamil. Kalau kalian setuju bisa komen di sini. Pize, Pak RK karo Aura Kasih ki bener tah beritanya tah? Bener apa ora sih? Jarene kolom komentar Aura Kasih di private ngono. Bener ora? Coba sing ngerti beritane tolong tag aku. Si Mbak Jengking ini pengen ngerti aku beritane, aku goleki faktanya ora nemu-nemu. Nek memang hoo, duar tenan, guang tenan. Mungkin Bu RK ya, Bu Atalia ki ora tekno cemburu ngono karo Lisa Mariana, tapi nek terus faktanya gue ada main sama Aura Kasih, mungkin yang bikin cemburu gue Aura Kasihnya ngono ya kali ya. Terseret isu perselingkuhan Ridwan Kamil, Aura Kasih tutup kolom komentar Instagram. Seharusnya yang ditutup itu bukan kolom komentar Instagram, tapi yang harus ditutup itu adalah perasaannya. Gila guys, akhirnya ya, setelah beberapa lama kita tunggu ya, akhirnya Bu Cinta gugat cerai si Pak RK ya. Tapi yang bikin nggak habis pikir lagi, ada nama artis inisial AK, udah langsung aja sebut Aura Kasih. Katanya yang menjadi pemicu juga, Bu Cinta akhirnya mau menyeraikan Pak RK. Gila sih Pak RK, top. Gue baru bangun tidur, baru mau sahur, terus scroll TikTok, ngeliat komentar, kenapa lu samain gue sama Aura Kasih, Mentang-mentang ada kasus sama RK itu 2024 udah pernah saya ingetin di DM. Tapi DM saya dicuekin. Akhirnya keungkap kan masalahnya. Makanya lain kali, ini buat yang ngerasa pejabat, kalau udah diingetin sama praktisi spiritual, paling enggak ditelaah dulu. Jangan diabaikan. Udah stop, lu pada pulang, main lu kejauhan. Di sini bukan Aura Kasih, di sini aura serem, aura gaib, aura kuntilanak, aura pocong, aura genderuwo, aura tuyul sekalipun. Nah di sini semuanya komplit. Jadi lu salah room, main lu udah kejauhan. Sana, minggat dari room gue, Assalamualaikum. Kampret lu.
Gue setuju banget kalau selingkuhan atau simpanan orang tuh wajib kena sanksi sosial. Bahkan sanksi tersebut tidak bisa menutupi kerugian yang sudah orang-orang seperti itu lakukan di hubungan seseorang. Mau selingkuhan kayak mau pasangannya kegatelan harus dipermalukan. Ya, satu dunia harus tahu siapa yang selingkuh dan siapa simpenannya. Ya, biar orang-orang tuh yang green flag terhindari dari orang-orang seperti itu. Jadi kayak udah sensus penduduk aja. Kalau misalkan ada orang red flag mau sama simpanan orang atau orang yang selingkuh, gas. Ya, biar mempermudah gitu, yang green flag ketemu yang green flag, kagak ketemu yang red flag. Untuk para simpanan selingkuhan atau pasangan yang dipermalukan, lo gak usah playing victim ya. Kalau misalkan emang pasangan sah lo, mau itu pacaran ataupun udah nikah, speak up dan mempermalukan kalian, itu emang harus, karena itu respon dan reaksi dari perbuatan kalian ya. Kalau lo gak selingkuh, lo gak ada simpanan, lo kagak mau jadi selingkuhan orang, kagak bakal bereaksi orang, percaya dah ya, bakal antang-antang ayam private aja gitu. Tapi kalau udah sampai ya selingkuh, terus habis itu mau jadi selingkuhan, lo bisa ganti rugi apa selain harga diri lo ya? Lagi pula emang punya harga diri. Kalau misalkan lo udah memutuskan untuk selingkuh dan jadi selingkuhan, di momen tersebut lo udah menjual diri lo dan gak punya harga diri lagi. Jadi kenapa emang kalau dipermalukan? Mesti gak usah malu kali. Mau alasannya udah dibahas secara berkeluarga lah, secara private, tapi kok masih diumbar-umbar, gak apa-apa. Itu emang respon dan reaksi dari perbuatan kalian selama ini sudah berselingkuh dan jadi selingkuhan ya. Untuk jadi selingkuhan udah tahu ini orang punya pacar, punya pasangan, tapi kenapa masih digas aja, masih dipepetin ya. Jadi ketika lu udah emang pengen jadi selingkuhan orang dan mengiyakan mau terjerumus bareng, kalian udah harus siap untuk dipermalukan. Jangan kira akan adem-adem ayam dibawa ke dalam kubur aib kalian, enggak. Udah harus siap. Pokoknya karma muter terus. Biasanya orang tuh gak bakal tobat awal-awal, gak bakal. Tunggu sampai terjerumus banget, sampai malu banget, sampai hancur banget, baru tobat. Baru tobat ketika kehilangan duit, kehilangan orang yang disayang ya, bikin malu keluarga. Apalagi yang denial ya, yang udah ada bukti selingkuhan masih kagak ngaku. Terus kemarin tuh yang cipika-cipiki ya, yang trial beranak tuh siapa? Kalau bukan lu, setan, kunti, jin, siapa? Jangan pura-pura amnesia, alasan denial ya, mau alasan mental illness kayak apa ya, itu siapa itu kemarin yang jingkrak-jingkrak? Kalau gitu cara satu-satunya jangan sampai ketahuan dong ya. Coba aja berapa lama tahan ya. Biasanya tuh yang gak ketahuan karena pasangannya udah tutup mata, udah banyak anak, udah banyak tanggung jawab, ya udah pengen jalanin hidup aja masing-masing aja. Mungkin juga udah jijik sama pasangannya, jadi kayak terserah lo mau ngapain kek, yang penting gue bisa happy ngurusin anak gitu ya. Tapi kalau misalkan masih ya ada percikan cintanya, masih banyak berharap mah, masih nggak mati rasa, ya pasti ketawa. Ridwan Kamil tegaskan tidak mau cerai dari istrinya Atalia Pratatia ya. Atuh Kang Emil Masaga rupa tetara izin atuh ngaheurian si LM izin ti pamajikan padahal mah izin atuh sugan we di izinan ari bebeja heula mah. Ayeuna geus datang deui sosok nu anyar si Aka. Aduh geus ampun Gusti, Kang Emil mah boro-boro izin ka pamajikan teras Cihampa. Oke ya. Gimana? Ini bukan soal gibah tentang urusan rumah tangga orang, tetapi urusan rumah tangga orang karena dialami oleh seorang pejabat atau tokoh publik, tentu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana kebijakan-kebijakannya di dalam tata sosial masyarakat atau kemasyarakatan. Kenapa? Karena Ibu Atalia adalah seorang pejabat. Kondisi psikis tentu akan sangat mempengaruhi teman-teman. Mau tidak mau, mungkin akan menghambat. Dan ini kalau seumpama benar dan tidak diviralkan, bisa saja Pak RK tertutup dari masalah ini dan elektabilitas secara politik itu baik-baik saja. Padahal secara kepribadian bermasalah. Kalau benar. Jadi kita bicara perselingkuhan, kalau itu dialami oleh seorang public figure yang kinerja dia berkaitan sama sekali dengan kepentingan publik, wajib dibicarakan. Kenapa? Karena kita bicarakan itu bukan untuk membicarakan keburukan orang, tapi untuk bagaimana bisa kita berikhtiar. Kalau dalam konsep agama itu ada ya, dalam hadis itu yang dirilis oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang gibah nih, gibah yang dibolehkan ya. Babu ma yubahu minal ghibati. Di situ dijelaskan tentang gibah-gibah yang diperbolehkan. Babu ma utawi ai hadza babu ma utawi iki babu ma iku nerangaken barang yubahu kang den ulihaken apa ma
Apa sing dilihatkan minal gibati nyatanya saking gibah. Gitu. Ada beberapa nanti terlalu panjang lah, intinya yang dimana gibah itu diperuntukkan kepada kemaslahatan teman-teman, ya bukan kepada kebencian. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Ibu Atalia itu adalah seorang public figure, ya kan, seorang parlemen atau seorang legislator RI pula kelas nasional, dan Pak RK ini adalah tokoh politikus senior yang sangat ulung, bahkan sempat viral. Kalau ini seumpama benar dan tidak diberitakan, wah Pak RK bisa ongkang-ongkangan tuh. Sementara dia punya masalah secara pribadi. Akan bermasalah tidak tentang bagaimana kebijakan dia di publik, tentu akan bermasalah. Gitu loh. Ya, jadi ini poinnya tuh. Itu bagaimana kemudian kita bisa melihat kondisi keadaan di lapangan. Bahwa isu Pak RK ini banyak sekali, kemarin pemanggilan KPK lah, kemudian katanya harta-harta dirampas lah, dan sekarang saya nggak habis pikir aja gitu kok. Tapi gimana menurut netizen, silahkan ya. Netizen tuh kan paling pintar kalau urusan berkomentar ya. Bahkan mulutnya lebih pedes daripada saya sebagai content creator gitu. Saya baca di komen-komen, wah netizen juga banyak yang kecewa, dan saya memahami mengapa netizen kecewa. Ya karena mereka merasa bahwa mereka terkhianati, terbohongi atas konten-konten dulu Pak RK dengan Bu Atalia yang terlihat sangat mesra. Ya, kalau isu-isu itu benar teman-teman, tentang perempuan-perempuan yang kemudian bermasalah dengan Pak RK, ya tentang siapa yang benar itu kita nggak bahas ya, itu di wilayah teknis saja. Tapi pemberitanya ada, kita mengandai-andai saja dulu. Kalau seumpama perempuan-perempuan itu benar, wah ini bahaya. Ya. 1 perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan ya, 3 perempuan ini termasuk istrinya kan, nah, gitu loh. Kemudian soal pemanggilan KPK, dan wah banyak sekali Pak RK. Jadi kalau Pak RK ingin tampil lagi di kancah perpolitikan Indonesia, itu saya kira sangat susah sekali, sangat susah sekali. Ya. Kenapa? Karena Pak RK akan berhadapan jika turun ke dalam dunia politik praktis dengan orang-orang, atau berhadapan pada orang-orang, akan berhadapan dengan atau berhadapan kepada tokoh politikus lain yang boleh jadi Pak RK akan terus dibahas tentang sisi ini, ya, yang seperti ini. Dulu saya bukan orang yang suka sekali membahas keburukan orang, tetapi karena dia tokoh publik, wah gawat Pak. Itu kira-kira hal-hal dapat saya sampaikan teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.